Oke, selamat siang, saya Pega. Salam kenal, saya Fikrar dari Ya, Google. ya, Ya, saya rekan ya, Chef saya Erwin. Fikri. Jadi seperti yang sudah di pengantar dari Chef Erwin, kalau kita lagi ada suatu program 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 pengajaran ya, online gitu ya dari siswa-siswa di Joyful ingin mengetahui gitu eh, apa sih kendala atau solusi yang bisa dihadirkan oleh pelaku-pelaku kuliner, seorang chef atau wirausaha gitu dalam menghadapi masa-masa pandemik atau PSBB ini. Gitu. Pertama saya mungkin ingin menanyakan selama masa-masa pandemik dan PSBB ini, bagaimana seorang pelaku kuliner atau chef itu mensiasatinya, chef? Seperti itu. Mohon saya Ya, bisa share ke kita gitu. langsung saya jawab nih. Langsung silakan chef. Kami ingin dengar langsung dari seorang chef gitu, pelaku usaha. Kalau dari, oke, kalau dari saya pribadi sih sebagai pelaku usaha, terkhususnya kita para chef ini kita nggak boleh tutup mata, kita harus melek mata dalam artian kita harus tetap cari peluang-peluang apa kebutuhan dari customer kita. Setuju, chef. Jadi Setuju. kita nggak bisa cuma berpasrah, ya kita nggak bisa cuma berpasrah berdiam diri, sedangkan kita ini kan pelaku bisnis kita ini menjadi kebutuhan pokok dari customer kita. Jadi kalau dari kami para pekerja di hotel atau di industri pariwisata sih, kita tetap berusaha apa yang dibutuhkan oleh customer kami pada saat pandemi ini, seperti itu kita mencari peluangnya. Oke. Jadi ibaratnya nggak berpangku tangan aja gitu ya. Jadi cari apa gitu yang dipikirkan Ya, solusi terbaik seperti apa, chef ya. Oke. Dan satu lagi, chef, ya betul. bagaimana mengenai tadi kan chef dibilang chef kerja di hotel ya. Nah, bagaimana mengenai kebijakan dari perusahaan tempat Ya kerja betul. hotel tersebut mensikapi kondisi pandemi ini agar tetap ada income atau revenue-nya, gimana tuh, chef, Ah, dari pihak hotel? Apakah ada langkah-langkah yang signifikan gitu? kalau dari manajemen, ya, kalau dari manajemen hotel, seluruh hotel sih pasti kita diterapkan unpaid leave atau diliburkan dan tidak dibayarkan, seperti itu. Tapi kita tetap berkomunikasi, kita tetap briefing setiap hari. Oke. Walaupun satu hari hanya 2 orang yang bisa di hotel, kita tetap lakukan briefing online. Kita tetap evaluasi perkembangan yang ada saat ini, kemudian juga tetap seperti tidak apa-apa, karena kalau bagi perhotelan kan pandemi seperti ini kan sudah sering ya, apalagi bagi orang kitchen khususnya gitu kan, seperti penanganan virus atau bakteri sebenarnya kan hampir sama, karena kan kita juga ada standar HACCP seperti itu. Okay. Jadi kita sebenarnya sih nggak kaget untuk tindakan preventifnya itu. Kalau kita sudah, biasanya sih kalau di dapur kan kita sudah tahu standar hygiene itu seperti apa, pemakaian hand glove, kemudian temperatur ruangan untuk makanan yang baik, seperti itu. Jadi kita sih tidak terlalu kaget, hanya mungkin untuk sebagian orang aja gitu. Jadi tindakan-tindakan khusus sih kita tidak ada, cuman kita
hanya mereview-review dokumen-dokumen apa sih HACCP itu. Oh gitu. Jadi memaintain apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan mengelola tempatnya ya, agar tetap terjaga gitu Chef ya, kebersihannya segala macam Ya, gitu. betul. Tuh, nah tapi Ya, betul. kita pengen tahu juga nih Chef, Betul. kita pengen tahu langkah-langkah produktif apa yang dilakukan atau oleh manajemen hotel agar tetap dapat income, ada pemasukan gitu. Misalkan apa, oke, mungkin restonya tutup ya kan, atau apa namanya lobby coffee shop itu tutup. Nah, langkah apa misalkan yang lebih konkret itu yang bisa dilakukan, Chef? Menawarkan apa ke publik? Ya, pertama-tama kalau dari kita pelaku bisnisnya sih kita pertama-tama kita menekan biaya atau pengeluaran dari yang biasanya kita pakai dapur yang lebih luas, sekarang kita pakai dapur yang lebih kecil lagi karena pun tamu yang datang pun tidak terlalu banyak gitu kan. Kemudian pemilihan barang-barang juga kita hanya menyediakan dari 35 atau sampai 40 menu, kita hanya siapkan 5 pilihan menu untuk menghemat barang dan agar tidak banyak barang yang terbuang atau rusak. Oke, direduce ya menunya ya? Ya, seperti itu. Kalau dari reduce menu, kita pakai reduce menu. Oke, dan untuk saat ini nih di tempat Chef bekerja, langkah apa yang sedang dilakukan untuk menjual produknya? Kalau tidak menjual melalui coffee shop atau restoran, apakah secara apa namanya online? Kalau bikin? Kalau balik lagi ke pertama saya bilang, kita sebagai pelaku kuliner harus melek mata ya. Kita caranya ya kita nggak bisa berdiam diri hanya cuman tawarin online aja gitu kan. Kita sekarang apa nih peluangnya, kita harus lihat. Yang banyak membutuhkan itu dari rumah sakit seperti itu. Kita bisa cari donatur-donatur yang mau menyumbangkan makanan ke rumah sakit, kita cari donatur-donatur itu. Kemudian kita cari lembaga-lembaga atau instansi yang sedang melakukan bakti sosial seperti itu. Karena mereka semua itu pasti butuh makan dan betul, Chef. Restoran yang ada di mall-mall saya rasa sebagian sudah tutup semua ya. Oke. Nah, saya mau nanya lagi nih satu hal. Apakah seorang chef membuka peluang bagi dirinya untuk berwirausaha atau buka usaha work apa namanya ya? Mungkin sesuai dengan program pemerintah work at home gitu ya. Tapi dia menjual ke publik juga by online gitu. Seperti itu nggak, Chef? Kira-kira ada? Maksudnya pasti dong, namanya dia punya kemampuan, skill, memproduksi makanan, menghasilkan makanan, pasti ini kan jadi momentum gitu ya. Kenapa gua nggak coba di rumah aja gitu? Gimana, Chef? Ya, kalau kita sudah punya kemampuan atau kelebihan lah kasarnya gitu ya, untuk memasak, kenapa sekarang kita pikirnya kenapa orang yang nggak bisa masak aja dia bisa jualan gitu kan? Jadi dengan PD-nya dia bikin katakanlah dia cari di YouTube, dia praktis, kemudian dia cobain rasa enak, dia berani untuk jualin. Kenapa kita yang sudah pakai chef jacket, sudah profesional ya kita kasarnya sudah profesional, sudah pakai chef jacket dan sudah kompeten, kenapa kita masih minder gitu?
hal terberatnya itu sebenarnya kalau dari sisi saya, kita tuh nggak berani untuk mencoba untuk berjualan gitu. Pertamanya itu loh. Jadi mungkin kalau pelaku yang mereka yang tidak punya skill, belum profesional, tapi mereka bisa buka dan jalan berhasil itu karena mungkin di awalnya mereka karena tidak punya pilihan apa gimana, Chef? Kalau saya rasa sih kuncinya niat ya. Oke. Kalau kita niat gitu kan, apalagi kita dibekali kemampuan, kita niat, kalau saya rasa mustahil sih kalau kita gagal gitu ya. Niat udah ada, kemampuan udah ada, ya kan, tinggal diikuti nama doa aja, pasti ya lancar-lancar aja lah. Iya betul. Ya makanya saya juga mungkin apa namanya siswa atau publik di luar gitu ya, orang yang awam gitu ya, dengan kuliner bisa melihat orang-orang yang sudah memulai usahanya dan berhasil dan bisa mungkin dia punya banyak link cabangnya. Pas kita lihat historis awalnya malah kita lihat mereka bukan yang dari orang yang profesional di dunia kuliner. Jadi mereka niat langsung memberanikan diri, ada tekad, niat, udah mereka buat aja itu dan eksis sampai sekarang. Nah, kalau sampai kayak kita gini memulai yang profesional kayak gini memulai kayak mereka mungkin lebih hebat kali daripada mereka, seharusnya seperti itu, Chef ya. Oke, Chef, kita lanjut lagi, Chef ya. Nah, kalau misalkan seorang chef ini ingin memulai konsep usaha gitu ya, dia kan pasti melihat keadaan sekarang nih, apa namanya, Mas, lihat sikon ya, situasi kondisinya, terus apa namanya, sedang apa gitu, apa suasananya, nuansanya. Kira-kira konsep makanan apa yang bisa sekarang dibuat atau disajikan gitu untuk peluang usaha, Chef? Ya, kalau dilihat masa-masa sekarang, kayaknya kita orang lebih lihat ke healthy food, kemudian kita lebih condong ke frozen olahan food. Jadi yang sudah kita olah kita bekukan untuk bisa dimakan atau disimpan untuk beberapa minggu, ya kan. Kemudian mungkin masih sampai 1 atau 2 tahun ke depan, 1-2 tahun lagi kita masih trennya masih healthy food kalau dari diskusi forum kemarin saya ikut di Cirebon itu. Oke. Jadi itu yang mungkin konsumen akan pilih gitu ya. Ya, trendingnya kita pelaku usaha menyesuaikan ya dengan pilihan-pilihan atau kemauan konsumen itu ya, Chef ya. Pasti. Oke. Oh, jadi memang kita harus benar-benar apik dalam memilih menu makanan yang harus kita jual ke konsumen ya, Chef ya, untuk ya pasti masa-masa seperti ini. Oke, Chef, ini sangat menyenangkan dan sangat informatif juga, ada pembelajaran dari diskusi kita hari ini gitu, Chef. Jadi ini merupakan mungkin knowledge atau bekal bagi siswa-siswa di Joyful ataupun publik yang bisa menikmati atau menonton video ini gitu, Chef. Terima kasih, Chef. Oh iya, Chef. Tips, saya mau minta tips nih dari Chef, tips gimana membuat makanan lebih bersih, awet, dan sehat untuk dimakan pada saat bulan puasa seperti ini.
Ya, kalau untuk bersih, awet itu saling bersinergi ya kalau menurut saya. Kalau kita pengolahannya sudah bersih, hygiene, pasti makanan itu lebih awet dari bakteri, lebih nggak gampang juga dia basi seperti itu. Terus kalau untuk bulan puasa sih standar sih, karena perut kita kosong, jangan kalau untuk konsumsi pribadi ya, jangan terlalu minyak, tetap kita selipin ya healthy food-nya walaupun hanya sayur seperti itu. Jadi Okay. Nah, kalau untuk karbohidrat, Chef, apakah harus kita batasi atau seimbangkan dengan fruit dan vegetables? Ya, sebenarnya sih karena kita sudah terlalu lama mendengar opini-opini kalau makan itu harus nasi, jadi kita jadi terdoktrin kalau makan itu harus nasi. Sebenarnya kan kita itu hanya butuh sedikit karbohidrat, tapi lebih banyak protein seperti itu, vitamin dan mineral seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kita untuk jaga stamina harus banyak makan nasi. Sebenarnya nggak juga sih, karena karbohidrat ketika dibakar untuk jadi energi itu hanya bertahan 4-5 jam, sedangkan protein dan vitamin itu dia bisa sampai 9-10 jam. Terlebih lagi kalau kita konsumsi protein ikan, dia bisa perut kita lebih untuk laparnya itu lebih lama lagi. Lebih lama ya. Baca seperti itu. Oke, wah luar biasa Chef Ega, informatif sekali dan penuh pengetahuan. Terima kasih untuk bincang-bincangnya siang menjelang sore ini, Chef Ega. Terima kasih. Mudah-mudahan baik kerjaan maupun keadaan di rumah dan di tempat kerja, Chef ya. Terima kasih. Amin. Chef Ega, selamat sore. Selamat sore.